PKS tak hadiri pembahasan tim pemenangan Anies Caimin, ini kata Nasdem. Tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam koalisi perubahan untuk persatuan dan mengusung Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Kita sering merapat tapi dalam kerahasiaan. Hari ini saya dan DPP merapatkan barisan untuk Nasdem menyiapkan langkah-langkah merebut hati rakyat, menjual gagasan, ide, rencana, sekaligus mengharap cinta dan kepercayaan masyarakat. Ianya dari kemarin kami berkoordinasi, kami awalnya mendapat kepastian bahwa Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama, terus kemungkinan PKS bergabung. Saya pikir kita semua teman-teman media sudah mengikuti. Beberapa hari lalu, beberapa jam setelah deklarasi, Partai Keadilan Sejahtera telah mengumumkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Artinya mengenai cawapres akan dibicarakan pada mekanisme partai. Saya sudah ngobrol soal ini berkali-kali dalam tim, kemudian dengan pimpinan partai. Saya sampaikan kita perlu mengajak PKB. Memang tidak menyebut nama. Teman-teman Nasdem di DPR, Wakil Ketua Umum Nasdem ketika haji, terus berusaha mendekati saya. Berusaha mengajak kita ngobrol. Saya bilang, saya nggak bisa ngomong banyak karena saya sudah di koalisi bersama Pak Prabowo. Nah, karena itu bahkan saya takut ketemu Mas Anies. Kenapa takut, Mas? Ya selingkuh, orang selingkuh kan harus sembunyi. Kalau ketahuan dicerai saya sama pacar saya. Daripada dicerai mending saya nggak selingkuh. Nah, tapi proses ini panjang. Ada proses pendekatan, tapi di dalam internal saya jauh hari itu ulama-ulama tertentu memang mengisyaratkan pasangannya Anies. Kita berharap teman Demokrat, ya kita hormati sekali, kita pahami betul apa yang menjadi ketidaknyamanan Partai Demokrat, tapi kita terus menghimbau PKS akan terus berjalan dengan Demokrat untuk marilah kita merajut kembali jika masih memungkinkan di dalam koalisi perubahan untuk persatuan ini. Saya kira dalam pertimbangan itu bisa dipahami ya. Tim pemenangan untuk Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Caimin di Pilpres 2024 mulai disusun bersama Partai Nasdem dan PKB, namun PKS tidak hadir. Lantas bagaimana posisi PKS di koalisi Anies Caimin? Jadi pertemuan kemarin itu silaturahmi awal antara partai mengusung Mbak Anies untuk mempersiapkan langkah-langkah pemenangan. Sehingga perlu dilakukan gerak cepat, kata Waketum Nasdem Ahmad Ali mengawali tanggapannya Kamis 7 September 2023. Tujuan deklarasi itu kan memberi waktu seluruh tim dan menyatukan semua jejaring stakeholder dengan eksternal untuk bisa bersatu, imbuhnya. Ali mengatakan sampai saat ini tim pemenangan belum dibentuk. Dia membeberkan hasil pembicaraan di rapat kemarin menyepakati akan memperkuat basis pendukung Anies di daerah. Sampai hari ini tim pemenangan itu belum ada. Jadi yang diputuskan dalam pertemuan kemarin adalah saya sebagai Wakil Ketua Umum Nasdem dan Jazilul yang mewakili Muhaimin itu sepakat untuk memberikan perintah kepada seluruh struktur partai dari tingkat pusat hingga kecamatan untuk membangun komunikasi politik dengan kader PKB dan PKS dan bekerja bersama-sama di basis memperkenalkan Anies dengan Imin. Itu kesepakatan internal, kata dia. Lebih lanjut Ali mengatakan pihaknya sekedar menginventarisasi tokoh-tokoh potensial
potensial untuk dilibatkan dalam tim pemenangan. Dia berharap kader-kader PKS dapat dilibatkan. Gini, menyusun tim pemenangan ini kan bukan domain partai politik sebenarnya, itu domain daripada Anies Baswedan dan Muhaimin. Kita teman-teman mencoba menginventarisir kader-kader potensial yang ada di Nasdem maupun PKB. Dan nanti diharapkan dengan PKS itu untuk mempersiapkan orang-orangnya untuk dimasukkan di tim, ujarnya. Ali menilai PKS merupakan partai yang memiliki posisi strategis dalam pemenangan Pilpres. Menurut dia, PKS juga memiliki basis struktural yang militan. Jadi kalau ditanya ke saya apakah Nasdem dan PKB masih membutuhkan PKS, PKS ini adalah sahabat bagi Nasdem, Anies, dan PKB. Sehingga kita tidak mungkin tidak menempatkan mereka sebagai partai politik yang sangat penting. Sukses tidaknya koalisi ini juga sangat ditentukan oleh PKS, sehingga Nasdem memandang bahwa mereka adalah mitra yang sangat melengkapi dengan partai pendukung Anies yang lain, lanjut dia. Ali menganggap wajar PKS absen dalam rapat bersama Nasdem dan PKB. Dia menyinggung internal PKS masih harus menyetujui Caimin sebagai cawapres Anies. Tapi di sisi lain memang ketidakhadiran PKS itu masih kita pandang sebagai suatu hal yang wajar, karena mereka memang sedang menyelesaikan proses internal mereka tentang penetapan calon wakil presiden. Itu harus ditentukan sidang majelis syuro, jadi dia masih membutuhkan waktu untuk proses itu. Sehingga dengan alasan itu tidak memungkinkan bagi PKS menghadiri, kata Ali. Sebelumnya diberitakan Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan tim pemenangan Anies Caimin di Pilpres 2024 mulai disusun bersama Nasdem. Nomenklatur sudah kita sedang susun, nanti tim penasehat akan diisi oleh para pakar tokoh utama maupun profesional. Akan kita lengkapi, namun bersama Nasdem diputuskan secara untuk menunjuk jubir masing-masing supaya apa yang keluar dari PKB Nasdem itu sesuatu yang sama visinya. Jadi ini sedang digodok oleh tim teknis di atas, kata Jazilul usai rapat di Nasdem Tower Jakarta Pusat Rabu 6 September. Jadi mohon kepada teman Nasdem PKB untuk rapatkan saf di bawah, jadi kita tidak banyak rapat tapi banyak bekerja untuk mengatasi berbagai hal yang jadi tantangan untuk pemenangan di daerah masing-masing, sambungnya. Sementara itu pihaknya akan menginstruksikan kepada semua jajarannya dari pusat sampai daerah melakukan komunikasi dan konsolidasi. Instruksi tersebut diberikan kepada kader Nasdem dan PKB.